Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik anak ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Sofi di pembelajaran PKN untuk kelas 9. Nah, sebelum belajar, bersama-sama kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Baik, siapkan buku yang dibutuhkan untuk pembelajaran PKN. Ada buku tulis dan juga buku paketnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Nah, kita review materi sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai usaha-usaha untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara, ya, yang dimana setelah kita ketahui usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk mengubah Pancasila menjadi ideologi lain, seperti contohnya PKI. PKI ini ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis. Setelah itu ada Darul Islam. Ya, Darul Islam ini ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Yang selanjutnya ada gerakan sosial liberal, dan terakhir ada sakralisasi ideologi Pancasila. Baik, kita masuk ke dalam materi, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka adalah ideologi yang nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tapi berasal dari dalam diri dan digali dari masyarakat itu sendiri. Ya, jadi kekayaan budaya yang ada di masyarakat, semua itu dipertemukan dalam satu ideologi, yaitu kalau di Indonesia berarti ideologi Pancasila. Ya, dasarnya adalah perjanjian antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, tidak diciptakan oleh negara tapi diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, ditemukan di masyarakat itu sendiri. Ya, ideologi terbuka memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Kenapa? Ideologi terbuka ini tidak hanya sekedar dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh warga negara. Dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk sebagai pegangan akan seperti apa sih negara ini dijalankan. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai-nilai yang sebagai berikut, ya. Yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar ini adalah nilai asli yang berada di dalam diri ideologi Pancasila. Ya, yang pertama ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga nilai persatuan Indonesia, yang keempat nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau dengan kata lain 5 nilai ini ada nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, yang kelima ada nilai keadilan. Ya, nah ini termaktub di dalam 5 sila Pancasila. Nah, nilai-nilai dasar Pancasila ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari masa ke masa. Jadi dari zaman pertama kali negara kita berdiri, nilai ini tetap ada, tapi dia tidak saklek, ya. Dia bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, yang selanjutnya Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai instrumental. Ya, nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar. Ya, misalnya program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Itu karena ustazah zaman terus berubah, zaman tidak menetap seperti itu. Ya, dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, maka zaman akan terus berubah semakin canggih dan semakin canggih. Maka nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini dia akan menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, nah dalam realisasinya nilai praksis ini adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila yang senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan atau reformasi.
Ya, jadi anak ustazah pada zaman dahulu sampai sekarang nilai-nilai itu terus berubah, tapi intinya tetap tidak berubah. 5 dasar itu, 5 dasar yang tadi ustazah sebutkan di awal, nilai dasarnya itu dia tidak berubah, tapi dalam penerapannya dia mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita masuk yang terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi anak ustazah, nilai-nilai Pancasila ini seharusnya memang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Yang contoh lain bisa nanti kita cari ya ketika kita diskusi di dalam classroom kita. Yang pertama di keluarga, contohnya adalah saling membantu dalam mengerjakan tugas dalam keluarga. Ya, jadi ketika mungkin orang tua sedang sibuk bekerja, kita membantu. Misalnya entah membantu membersihkan rumah, menjaga adik, ya itu contohnya membantu dalam mengerjakan tugas dalam keluarga. Yang kedua, di sekolah tekun belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi belajar yang giat. Ya, belajar yang giat itu merupakan salah satu cerminan dari perwujudan nilai-nilai Pancasila. Atau ketika di sekolah ada kegiatan pemilihan ketua OSIS, nah itu juga perwujudan nilai-nilai Pancasila. Ya, yang selanjutnya di masyarakat, mengendalikan diri sebagai dasar pengamalan Pancasila dalam bergaul dalam masyarakat. Mengendalikan diri yang seperti apa ini anak ustazah? Misalnya nih, ini lebih ke menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ya, tidak mudah emosi, menerima perbedaan, toleransi. Ketika ada teman yang berbeda agama, kita tidak menghina, mengejek, atau yang berbeda suku dengan kita tidak menghina, tidak mengejek. Nah, itu merupakan sikap mengendalikan diri sebagai dasar pengamalan Pancasila dalam bergaul dalam masyarakat. Dan yang terakhir di kehidupan bangsa dan negara adalah melaksanakan program pembangunan. Oke, baik anak ustazah. Materi kita sudah selesai. Bagaimana anak? Sudah paham? Nah, untuk selanjutnya, jika belum paham bisa WA bisa mengirimkan pesan kepada ustazah gitu, bagian mana yang belum paham, dan kumpulkan catatan dengan memfoto lalu mengirimkan ke ustazah. Untuk kesimpulan bisa kita ambil sama-sama ketika pembelajaran. Oke, terima kasih anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.